Om Swastiastu. Baiklah rekan-rekan para subscriber dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel Mangku Surya, yaitu menyambung daripada video-video sebelumnya yang masih berkaitan dengan tatanan krama adat, yaitu pandangan-pandangan filsafat tentang beberapa hal yang ada di lingkungan krama adat. Jadi pokok pembahasan kali ini saya akan membahas tentang apa yang ada di rumah Nak Bali. Jadi sebelum saya sampaikan materi ini, bagi yang belum subscribe silahkan lakukan subscribe. Bagi yang belum like, silahkan lakukan like, komen dan share sebanyak-banyaknya di sosial media Anda. Baiklah para subscriber sekalian, apa yang ada di rumah Nak Bali. Jadi seperti yang saya sampaikan video sebelumnya, kita harus pahami dulu Nak Bali itu apa. Nak Bali adalah orang Bali yang tinggal di Bali dan menjalankan adat dan tradisi budaya Bali. Nah, sekarang orang tersebut apa sebenarnya yang ada di rumahnya? Jadi dengan kata lain, ini karena berbasis pertanyaan ini, jadi apa aja sih sebenarnya isi daripada rumah Nak Bali itu? Ya, secara filsafat kita pahami isi daripada rumah Nak Bali itu yang pertama adalah tetua, yaitu orang yang dituakan, baik itu bapak, kemudian khususnya di garis purusa, di garis keturunan laki-laki, yaitu karena kita adalah patrilinear, yaitu keturunan bapak, keturunan laki-laki, kepurusan. Jadi khususnya ya ada orang tua atau bapak, ayah, kemudian ada kakek sebagai tetua, dan siapa kira-kira yang dituakan atau orang yang mumpuni di dalam keluarga tersebut. Ini lingkungan rumah nih misalkan. Kalau tidak ada ya, misalkan Anda membeli rumah sendiri, kemudian tinggal, Anda sebagai yang tertua, ya Andalah sebagai yang dituakan di dalam rumah tersebut. Nah, itu isi yang pertama. Jadi ada yang dituakan atau ada yang tetua di dalam rumah tersebut. Jadi fungsi daripada tetua atau yang dituakan itu adalah bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang ada di rumah tersebut. Baik itu isinya, kemudian kegiatan yang ada di rumah tersebut. Tetua ini ya yang bertanggung jawab. Yang kemudian tetua ini juga memberikan sebuah putusan atau memutuskan ini boleh, tidak. Jadi itu tetuanya yang memutuskan. Jadi harus ada pemegang kendali dalam sebuah keluarga, khususnya orang yang lebih tua atau tetua daripada keluarga tersebut. Ya meskipun bapak itu sudah tua, sudah ya tua lah, tapi tidak dianggap lagi, aduh udah tua, nggak usah didengerin gitu. Bukan begitu, Nak Bali tidak seperti itu. Itu salah besar. Kalau ada yang tetua itu, ya kita kulunun, kulunun. Jadi kita mengajukan saja kepada kak, kini umah ampun, kini ke benin, engken nggak dadi nggak lambung lapis benin. Jadi kalau sudah begitu ya ada izin, minta izin. Kalau sudah ada izin ya silakan gitu. Jadi tetap juga semua itu adalah izin, atas seizin daripada tetua. Itu adalah kunci daripada Nak Bali. Nggak boleh semena-mena. Kemudian isi daripada rumah Nak Bali itu sesuai dengan genetisnya. Misalkan dia ada keturunan
apa namanya, megambel gitu, misalkan Disney, ya isinya gamelan aja, di sana gamelan, di pojok gamelan, boy, semua gamelan isinya. Seolah-olah terkesan berantakan seperti itu. Di sana ada gamelan, di sini ada kendang, di sini ada gong. Seolah-olah terkesan berantakan. Itulah rumah anak Bali. Misalnya sebagai pelukis misalkan, woi, sana ada lukisan, di sana ada ini. Itulah anak Bali dengan keunikannya. Nggak bisa kita apa namanya, rapikan, karena anak Bali itu hidup di alam. Ya, di setiap pojok itu adalah alam mereka. Di sana ada feel yang bagus untuk mereka, mungkin melukis, menggambar, dapat inspirasi dan lain sebagainya. Ya, di sana ditaruh barangnya. Nggak bisa. Mungkin di sana dapat inspirasi menggambar di sana. Setelah itu dirapikan, dibawa ke sana lagi. Itu bukan nak Bali. Nak Bali itu ya tinggal besok lagi ke sana. Jadi itulah alamnya, itu adalah titik energi yang bagus menurut dia. Karena Nak Bali itu sudah kawin dengan lingkungannya, jiwa Nak Bali itu sudah menyatu dengan lingkungannya, di mana dirasa sebuah tempat memiliki energi yang bagus untuk dirinya dan untuk mengembangkan daripada genetis atau bakat yang dimiliki di sana. Di sana dia lakukan. Nah, itu. Jadi isi rumah orang Bali seperti itu. Jadi yang kemudian berikutnya, isi rumah orang Bali itu adalah beberapa hal, beberapa bangunan, baik itu bangunan, baik itu benda, baik itu apa namanya, ya pusaka lah, apa dan lain sebagainya. Itu yang keterkaitan dengan keleluhuran. Jadi mungkin ada ini udah lama nih, tapi di sana ada tiba-tiba ada wayang kuno. Jadi kita bisa mengetahui isi rumah adat Bali itu pasti leluhur atau tetua kita meninggalkan sebuah apa namanya, petinggat. Petinggat itu sebuah ciri untuk generasi berikutnya. Misalkan di rumah atau apa digambar gitu, digambar apa naga gitu misalkan, atau digambar pecut gitu misalkan. Oh, ini petinggat soroh pemecutan gitu misalkan. Jadi pasti tetua kita dulu meninggalkan sesuatu, dan itu adalah bagian daripada isi rumah anak Bali. Ya, kalau rumah-rumah modern sekarang ya mungkin nggak ada, tapi kalau rumah-rumah kuno dengan tatanan apa namanya, sikur sarta, itu pasti ada. Tetua pasti meninggalkan, dan itu merupakan isi rumah yang harus kita jaga. Jadi yang pertama adalah tetua, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan genetis, kemudian yang ketiga adalah peninggalan-peninggalan. Jadi sebuah kode-kode atau tanda-tanda khusus, baik itu berupa tanda, benda, dan lain sebagainya, itu merupakan sejarah atau keleluhuran. Itu ketiganya harus kita lestarikan. Ketiga ini harus dilestarikan, dan ketiga ini harus kita jaga dengan baik. Orang tua atau tetua itu kita jaga dengan baik, karena dia adalah yang akan memutuskan segalanya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan genetis, seperti misalkan ada keropak wayang, dia ada genetis wayang, gamelan, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah kode-kode atau tanda-tanda itu merupakan sebuah ciri daripada keleluhuran. Jadi itu semua harus dilestarikan. Itu adalah semua isi daripada rumah Nak Bali. Nah, itu kita harus bongkar di rumah. Kita harus tanya, ada nggak ciri-ciri seperti itu? Ketiganya itu minimal salah satu ada, merupakan ciri rumah Nak Bali, merupakan isi daripada rumah Nak Bali. Kalau tidak ada ketiga-tiganya, sama sekali nggak ada ketiga-tiganya, itu udah bukan rumah Nak Bali. Mungkin dia udah rumah modern mungkin. Nah, rumah Nak Bali rumah yang memang Bali asli, yang memang memiliki ketiga ciri ini. Nah, baik, demikian yang saya sampaikan tentang
apa yang ada di rumah Nak Bali atau isi daripada rumah Nak Bali. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ingat, lakukan subscribe, like, share, dan komen. Saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.